guys, menurut kalian di mana sih wisata pantai yang bakal kalian rekomendasiin? Raja Ampat, Bunaken, atau Maldives? Ketiganya emang gak diraguin lagi ya. Tapi kalian tahu gak sih? Di Lampung ada juga tuh wisata pantai yang gak kalah sama ketiga tempat tadi. Yap, Pulau Tegal Mas. Pulau seluas 113 hektar ini mulai dibuka menjadi tempat wisata sejak tahun 2017. Pulau yang lagi ngehits ini termasuk ke wilayah Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Siapa yang nyangka kalau pantai yang dulunya dipenuhi sampah ini bisa secantik dan sepopuler kayak gini. Bahkan keindahannya digadang-gadang setara dengan Maldives. Wih. Pulau Tegal Mas bisa kalian capai dalam waktu sekitar 10 menit dengan menumpang speed dari Pantai Mutun. Fasilitas antarjemput itu udah termasuk ke dalam paket menginap di resortnya. Begitu sampai di dermaga Tegal Mas, kalian akan disambut dengan jajaran cottage dan resort di atas laut nih guys. Cottage dan resort beratap jerami dan berdinding kayu ini bertarif mulai dari 2-6 juta rupiah per malamnya. Dengan daya tampung mulai dari 3-8 orang. Ada kampung Lombok Apung, kampung Lombok Laut, dan cottage di tepi pantai. Yap, gugusan cottage di atas laut ini disebut dengan kampung guys. Di bagian tengah gugusan, ada kolam yang menampung hiu kecil dan beberapa binatang laut lainnya yang nggak sengaja terjaring nelayan. Pemandangan di depan kamar bener-bener manjain banget guys. Kalian bisa langsung turun bermain air laut. Cuma disarankan harus ekstra waspada dengan bulu babi. Tapi tenang, kalau kalian mau snorkeling udah ada spotnya guys. Kan gak afdol kalau udah main ke laut tapi gak nyebur. Jangan nanggung-nanggung dong ah. Kalian bisa menyewa alat di tempat yang udah disediain dengan tarif 50.000 aja. Plus ada pendamping yang udah terlatih. Tapi kalau pas lagi rame, harap ikhlas ya kalau nggak ada yang nemenin. Yang penting tetap patuhi aturan dan batas aman area. Istimewanya lagi nih guys, kalian nggak perlu jauh-jauh ke tengah laut buat nemuin spot snorkelingnya. Cuma sekitar 500 meter dari bibir pantai, kalian bisa menikmati hamparan terumbu karang. Kalau kalian perhatiin ini, beberapa terumbu karangnya masih tergolong muda guys. Sejak Pulau Tegal Mas dikelola jadi tempat wisata, para tamu diberi kesempatan buat menanam terumbu karang tuh. By the way, pada dasarnya, setiap orang punya naluri buat melakukan free diving, yaitu menyelam tanpa alat bantu dengan cara menahan dan mengatur nafas di dalam air. Naluri itu udah ada sejak janin di dalam kandungan. Tapi, seiring meningkatnya kemampuan berjalan, naluri itu perlahan menghilang. Makanya, kemampuan setiap orang berbeda-beda, tergantung kondisi dan kebiasaannya. Masih belum puas menikmati keindahan bawah laut? Masih perlu dokumentasi buat konten medsos? Tenang guys, pihak pengelola juga menyediakan spot selfie tuh. Kapan lagi bisa naik aja di bawah laut? Hahaha. Terus, mampir ke istana lautnya. Widih. Setuju lah ya, kalau julukan Istana Laut disematkan buat pulau ini. Posisi pulau berada di Teluk Lampung, serta terlindung oleh pulau-pulau lain di sekitarnya. Ini yang membuat kondisi air lautnya lumayan tenang. Ditambah dengan pantainya yang berpasir putih halus, dijamin betah banget seharian di sini. Guys, masih kurang nggak main airnya? Kalau masih kurang, ada kano yang bisa disewa. Puas-puasin deh gedein otot lengan. Secara, kalian harus dayung sana sini. Soalnya, buat sebagian orang, kalau diem aja ngikutin gerakan air, malah jadi pusing tuh. Kalian tertarik nggak buat liburan di sini? Oh iya, sekedar tips nih. Kalau mau kesini, kumpulin geng atau keluarga kalian biar bisa patungan dan menghemat budget. Atau, kalau nggak mau menginap juga bisa kok. Kalau mau, berangkatnya pagi dan langsung pulang sorenya. Yang penting kan udah dapat cerita buat liburan tuh, biar nggak kalah obrolan sama yang lain.
Guys, tim tahu nggak sih bakal bawa ikan tuna dan kerapu ke Pulau Tegalmas buat dimasak nih? Kira-kira bakal jadi menu apa nih ya? Perkenalkan, nama saya Muhammad Masum dan sore kali ini kita akan memasak tuna woku. Apa sih kelebihan tuna woku ini? Yaitu tekstur dagingnya lebih lembut daripada ikan-ikan yang lain. Oke, langsung saja kita masak. Udah ada bumbu-bumbunya tuh guys. Ada bawang merah, bawang putih, kemiri, cabai, serai, kunyit, jahe, dan daun kemangi. Tanda daging ikan tuna masih segar adalah warnanya masih merah, mulai dari merah muda sampai merah gelap, tergantung pada kandungan mioglobin dan hemoglobinnya. Ikan tuna termasuk perenang aktif nih guys, makanya dagingnya berwarna merah karena kandungan mioglobin dan hemoglobinnya sangat tinggi. Ikan tongkol dan cakalang masih termasuk dalam jenis ikan tuna ya guys. Ikan yang mengandung tinggi kalsium, fosfor, besi, omega 3, dan vitamin lainnya ini sangat populer di Jepang sana. Kalian tahu nggak sih, ikan tuna Indonesia lumayan mendominasi pasar dunia. Pada tahun 2016, tuna Indonesia memenuhi 16% lebih pasokan ikan dunia. Negara tujuan ekspor tuna Indonesia antara lain Jepang, Amerika, Australia, Hong Kong, Singapura, dan Korea Selatan. Widih, hebat bener ya si ikan tuna. Udah kandungan gizinya tinggi, harganya masih terjangkau pula. Makanya, jaga kelestarian laut dan lingkungan ya, biar anak cucu kalian nanti bisa menikmati sehatnya daging ikan tuna. Ini dia woku tuna ala Pulau Tegalmas, Lampung. Selamat menikmati.